Ari, lihat sendiri lagi ngapain loh? Sedang mengerjakan tugas, Pak. Loh, bukannya itu tugas kelompok kemarin. Sudah saya selesaikan sendiri. Lah, teman yang lain bagaimana? Mereka mengerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Begitu. Terus, kok kamu tidak bersama kelompokmu? Apa ada masalah? Kelompok saya lambat, Pak. Mengerjakannya nggak selesai-selesai. Jadi saya mengerjakan sendiri saja. Tidak bersama-sama dengan kelompok. Gitu. Kemarin kamu ada berapa orang ya? Kemarin kan ada yang 4, ada yang 5. Kamu Kelompok masuk saya yang ada 4, Pak. apa 5 apa 4 kemarin? 4, Pak. 4. Siapa aja itu? Siapa aja? Ada Andi, Ya, sama Bagus. bagus. Terus Satu yang kedua? lagi Rina. Oh, Tina. Apa gara-gara banyak cowoknya? Kan itu imbang udah 2 sama 2, 4. Kan harusnya sudah bisa bekerja sama. Masalahnya apa sih sebenarnya? Apa pernah bertengkar kalian? Enggak juga sih, Pak. Cuma mereka kebanyakan bercanda lah, Pak. Ngerjainnya juga apa-apa nanti ujung-ujungnya aku yang suruh ngerjain. Mereka pada nggak Gitu bisa. ya. Karena itu bercanda, sedangkan kamu mungkin nggak mudeng atau gimana? Suaranya diulangi Pak. Tadi nggak kedengeran, suaranya putus. Oh, putus ya, ya maaf ya. Tadi kan sudah ada kelompoknya. Nah, bukankah kerja kelompok itu dikerjakan bersama? Mungkin kamu kan dianggap yang paling pintar di situ kan? Di antara itu kamu nilainya paling bagus loh. Nah, kemampuanmu itu bagus untuk hal-hal akademik seperti itu. Tapi akan lebih baik mungkin karena yang temanmu lain belum bisa, kamu bisa mengajari mereka bagaimana itu. Mana Ari? Oh, sebenarnya kalau mereka bertanya ya saya sebisa mungkin menjawab, Pak, mengajari, memberitahu yang mereka nggak bisa. Cuma kadang-kadang saya memang nggak sabar kalau untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru itu kan tugas kelompok nggak hanya sekedar diskusi, kemudian nanti harus membuat hasil kerja itu. Kalau nanti kebanyakan aku cuma ngajarin mereka ya waktunya habis terus tugasnya nggak selesai. Kayak gitu, Pak. Oh gitu. Nah, di antara keempat anak itu termasuk kamu, potensi ibaratnya kamu kan paling pintar nanti bisa ngajari. Nah, yang ibaratnya bisa paling berpengaruh di situ siapa di antara empat itu? Andi, Pak. Dia nakal. Itu yang Maunya bikin menang ibaratnya sendiri. bikin masalah ya itu ya. Ya menurut saya gitu. Sukanya nyuruh-nyuruh. Dianya sendiri mainan, nggak ngerjain dengan serius. Kalau dikasih Gitu ya. pembagian tugas, yang lain selesai, aku udah selesai, akhirnya kerjaan dia sama aku juga. Kan bete, Pak. Oke. Terus teman lain pernah mengeluhkan Andi nggak itu? Aku nggak pernah nanya sih, Pak. Nggak Atau pernah mungkin ya? aku saja yang bermasalah dengan teman-teman ikut yang lain. Oh gitu ya. Mungkin ya, mungkin kalau boleh tahu ya, kamu bisa ceritakan keseharianmu di rumah itu bagaimana? Sering
bergaul enggak itu? Aku kan anak tunggal, Pak. Jadi semua yang aku butuhkan sudah ada di rumah. Di rumah ada wifi, di rumah ada segala macam permainan, aku bisa main game, aku bisa nonton TV sepuasnya aku. Temanku di rumah ya dengan orang tua aku jarang keluar, Pak. Ketika pulang sekolah capek ya udah di rumah, kayak gitu. Paling pergi kalau aku les. Hanya itu aja sih, Pak. Les juga ya. Ya. Berarti ibaratnya kamu udah belajar di sekolah ditambah les ya itu ya. Jadi punya kesibukan itu dan mungkin jarang bermain dengan teman secara langsung ya. Hanya karena waktu habis, dunia maya. Jadi pulang sekolah di hari-hari tertentu nanti aku ngaji, itu pun yang bukan aku yang pergi ke tempat ngaji, tapi orang tuaku mendatangkan ustadz ke rumah. Seperti itulah, Pak, privat gitu namanya. Privat ya, iya. Berarti, tapi pernahkah kamu itu di rumah tuh ngaji bareng? Pernah nggak 1 kali 2 kali itu? Dengan di siapa, desa kan Pak? biasanya kan ada musol. Ya di desa kan kalau maghrib pada ke musola itu ramai anak-anak itu kan biasanya ada ngaji ya juga itu. Terus selain ngaji juga setelah ngaji biasanya bermain sih. Itu kan termasuk bagian dari apa ibaratnya belajar juga. Belajar sosialisasi istilahnya lah. Gitu. Jarang, Pak, aku, Pak. Jarang. Jarang. Terus kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang paling kamu sukai itu? Baca novel. Baca novel. Yang individu ya, ibaratnya sendiri kan otomatis baca novel. Ibaratnya pernahkah melakukan kegiatan yang bareng teman, bersama teman itu bagaimana? Kegiatan bareng-bareng teman, ya les itu, Pak. Dengan belajar di sekolah, iya. Nah, pas les itu adakah teman yang memiliki kesamaan denganmu baik hobi ataupun pembicaraan, topik pembicaraan yang sama, ada nggak itu? Ada sih, pernah ada. Bagaimanapun juga ya aku punya sahabat lah, Pak, sahabat dekat. Teman sebangku aku itu kan sahabat dekat aku. Tapi ya memang gitu. Ya banyak hal yang aku ceritakan ke dia. Ada beberapa rahasia lah yang aku ceritakan sama dia. Begitu juga dia sama aku. Tapi kalau aku harus dekat-dekat dengan orang lain yang jumlahnya lebih banyak, aku merasa belum biasa tuh, Pak. Kalau hanya dengan teman dekat, dengan sahabat, 1 orang, itu aku sudah terbiasa ngobrol, curhat, kayak gitu kalau ada masalah. Tapi kalau yang jumlahnya lebih dari 1 orang dalam sebuah kelompok, aku memang masih kesulitan, Pak. Apa karena aku lebih pintar daripada yang lain ya, Pak, sehingga aku ada kesan merendahkan orang lain, kemudian menganggap orang lain lebih tidak bisa daripada aku, kayak gitu apa ya, Pak ya? Oh, itu ya mungkin gini ya, mungkin ya memang kamu pintar saya akui di antara yang lain ya. Tapi namanya seperti saya katakan tadi bahwa kalau alangkah baiknya apa yang kita punya, ilmu yang kita punya bermanfaat bagi orang lain. Pernahkah kamu gini, bayangkan saja, pernahkah kamu berbagi dengan teman, misalkan membawa makanan terus kamu kasihkan ke temanmu, perasaan kamu bagaimana? Ya sering, baginya dengan ikhlas itu loh. Aku bawa makanan, aku bagi sama teman-teman aku sering, tapi yang aku bagi ya teman sebangku aku itu. Gitu ya. Tapi ada perasaan apa setelah ikhlas itu, setelah kamu kan senang itu kan dikasih,
Ada perasaan apa kamu setelah memberikan pada teman itu? Ya, Ada ya kebahagiaan senang nggak aja. itu situ cairannya? Iya, ya senang aja kan aku Ada bawa kebahagiaan makanannya. orang ketik. Iya, kan aku bawa makanannya Hmm. juga banyak. Kalau aku makan sendiri nggak akan habis. Daripada aku bawa pulang Betul. nggak habis, kan mending aku kasih orang lain. Hmm. Nah, setelah memberi itu, ada perasaan bahagia tidak? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Iya. Hmm. Pernahkah kamu memberikan sesuatu tuh rasanya kok tambah seneng? Enggak, pernah itu loh. Maksudnya memberikan, misalkan kamu lagi lihat ibu-ibu dan anak-anak misalkan itu pengemis mungkin lah ya, kelihatan lapar, kamu kan merasa kasihan gitu ya. Nah, kamu bisa memberikan makanan pada mereka. Ada kesenangan tidak? Rasa bahagia, ikut terharu, ada tidak itu seperti itu? Kalau itu ya pastilah Pak, saya kan juga punya hati. Kalau lihat orang sengsara begitu, terus tak kasih, mereka senang, aku kan juga ikut senang. Nah, itu bisa. Berarti kan ada perasaan senang, bisa belajar dari situ, Ari. Jadi, andaikan kemampuanmu dibagikan kepada orang lain, apa yang kamu dapatkan kira-kira itu? Ada unsur bahagia, senang, atau bagaimana? Itu kan sama aja berbagi ilmu. Ilmu yang bermanfaat, kita kan pernah belajar agama kan, akan mendatangkan pahala gitu loh. Itu harus ya. Saya tidak menggurui. Itu kan ibaratnya kamu yang paling kamu sukai apa, yang paling mudah kamu lakukan. Cara untuk ibaratnya Pak Guru, ibaratnya cerita dulu ya, ibaratnya pernah jadi siswa seperti kamu juga, Pak Guru juga dulu termasuk ya peringkat 1 ya di kelas lah ya. Tapi ya memang ada kehampaan seperti yang Ari rasakan gitu ya. Tapi suatu ketika ibaratnya kita ada pilihan, kita akan membagikan pada orang lain atau untuk diri sendiri. Dan saya coba dua-duanya mungkin seperti itu. Jika untuk diri sendiri bagaimana perasaannya, jika mampu berbagi dengan orang lain, bagaimana perasaan? Seperti itu. Gimana Ari? Iya, sejauh ini yang aku bagi kan memang hanya makanan ya Pak, makanan, uang, kemudian kalau aku tetap berpikir bahwa pelajaran ya nggak bisa dong, kita kan bersaing. Nanti kalau mereka lebih pintar dari aku, mereka dong yang jadi juara kelas, bukan aku. Gimana Pak? Ya gini. Masa ulangan dicontek-contekin, ya nggak mau aku. Ya gini, ada saatnya kita memberikan apa ibaratnya pembelajaran, tapi kalau saat undangan ya jangan. Ibaratnya kan kalau berpikir nanti teman-teman pinter bagaimana, lah itu saya kan di sini juga guru, nanti kalau murid saya pinter bagaimana, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Namanya ikhlas, mau di atas di bawah, kita tetap bahagia. Nomor 1 adalah kebahagiaan. Bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain itu lebih baik. Potensimu banyak Nuri. Sebenarnya itu kamu udah pinter. Sebenarnya saya lihat teman-temanku sebenarnya tidak ada yang menjauhimu kok. Saya lihat itu dari Iya, satu kelas kan kalau aku. ya dari sekelas kayaknya itu baik-baik saja, tidak pernah ada temanmu yang bercerita tentang kejelekanmu, nggak pernah kayaknya. Jadi Mungkin harusnya kamu bagaimana Pak? ya biar kamu bisa, kamu kan punya teman dekat tadi itu kan ya, Ya, yang namanya siapa teman dekat itu Ida teman itu? Pak. Oh iya Ida. Ida, kamu bisa bertukar pendapat dengan Ida. Bagaimana dia bergaul dengan teman yang lain,
caranya bagaimana. Kalau kamu tanya teman dekatmu pasti kan dikasih tahu gini loh cara bergaulnya. Kalau setiap ibaratnya Pak Guru dengan anak-anak kan, oh cara bergaulnya Pak Guru seperti itu. Nah, cara Ida untuk mendapatkan teman bagaimana? Kamu bisa tanya kepada Ida, dia pasti lebih tahu. Karena mungkin anak seumuran kalian dunianya kan beda dengan dunianya Pak Guru dalam arti zamannya itu loh. Jadi kalau kamu bertanya Ida, nggak usah yang pertanyaan yang paling mudah saja lah. Kamu biasa ngapain dah itu loh. Kok bisa deket sama teman-teman? Coba kamu kayak gitu. Pernah nggak kamu bertanya pada Ida itu? Nggak pernah, Pak. Nah, sesekali kamu bisa bertanya pada Ida. Itu ya. Itu Ya, pengalaman Pak. orang lain bisa bisa dijadikan referensi buat kamu. Dengan orang tua kamu nggak? Kenapa, Pak? Suaranya putus-putus. Dekat dengan orang tua tidak kamu? Oh, dekat, Pak. Saya dekat dengan orang tua saya. Nah, kamu bisa bertanya pada bapak atau ibumu. Bu, misalkan cara banyak teman gimana ya? Kok aku kayaknya sulit berteman dengan yang lain gitu loh. Itu pasti ibu punya solusi, bapak juga. Karena tiap orang punya cara masing-masing. Dari situlah kamu pilih cara yang terbaik ya, yang menurut kamu paling mudah dilaksanakan. Tadi kan bisa bertanya dengan teman, bisa bertanya dengan orang tua, bahkan dengan saya juga nggak masalah. Jadi saya ceritakan bagaimana. Mungkin ibaratnya yang saya lakukan bisa sama atau berbeda gitu. Itu loh, Ri. Ya, Pak, paham. Seperti yang diajarkan sama guru IPS itu kan, Pak, harus sosialisasi sama orang lain. Guru PKN juga ngajarin begitu. Bisa hidup berdampingan dengan itu orang lain. asik Ya kan? kan, Pak? Nah, iya betul kayak gitu, bener. Dan yang poinnya itu kan. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri, ya. Mungkin saat ulangan ya. Kira-kira kamu boleh dicontekin nggak? Ya nggak boleh. Nah, itu kan nggak boleh. Ada cara lain memberitahu, tapi tidak menyalin jawaban kita itu loh. Ibaratnya kita selangkah lebih maju. Sebelum ulangan mungkin ada teman minta bantuan, Ri, kamu ajari aku ini, silakan ajari. Tapi waktu ulangan jangan sampai ya. Itu kan sebenarnya kita melakukan pembelajaran pada teman yang lain. Itu kan akan lebih asik. Kira-kira kalau kamu mengajarkan dengan teman yang lain itu ya, itu ilmumu akan hilang nggak? Enggak sih, Pak. Justru saya jadi belajar lagi dengan mengajari orang lain. Nah, poinnya kan di situ. Kalau sering belajar, kira-kira tambah pinter apa tambah bodoh, tambah kesaing atau gimana? Kalau untuk saya, kayaknya saya tambah jadi belajar lagi. Kalau untuk orang lain, kayaknya mereka saya ajarin pun nggak bakalan bisa deh untuk bisa sepinter saya. Sombong ya Pak itu ya Pak? Ya, setidaknya bukan tidak sepinter kamu tidak masalah. Yang setidaknya kamu telah menularkan ilmu yang kamu peroleh gitu loh. Namanya murid kan ada yang ibaratnya belajarnya cepat, ada yang tidak. Kamu ngajari temenmu 3 misalkan tadi satu kelompok, otomatis di antara 3 itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tadi kamu bilang Andi paling lambat, ujung-ujungnya kamu yang mengerjakan, gitu kan? Iya Pak. Nah, kalau si Andi ini misalkan
kamu ajari, mungkin kadang ya kita butuh waktu ya, namanya teman kan ada kemampuan yang berbeda. Nah, kamu mungkin bisa bertanya pada anak tersebut. Anak kan bisa belajar dengan berbagai cara. Ada yang cukup dengan suara, ada yang dengan hanya melihat, ataupun hanya ada yang double, harus dilihatkan, harus ada suaranya, audiovisual ya tipenya. Ada yang intinya tadi kan, ada yang tipe audio, ada yang visual dan audiovisual. Di antara tiga teman kamu mungkin yang namanya Andi ini yang paling sulit kan? Berarti tanya saja dia kira-kira paling suka apa di situ. Ya Pak, aku udah paham. Nanti coba aku belajar untuk bisa berbagi lebih dengan teman-temanku yang lain. Nah gitu loh. Ya kamu lihat Pak Guru aja. Pak Guru kalau ngasih ilmu, ngajar kamu, takut muridnya pinter, gitu kan. Kalau bagi guru pribadi itu seperti saya, kalau ada murid yang lebih pintar dari saya itu berarti saya berhasil. Demikian pula kalau Ari mengajari Andi tadi yang dianggap sulit, ya, tiba-tiba si Andi jadi pinter. Kamu kira-kira ada perasaan bagaimana? Saya pasti berhasil ini, sudah. Saya bangga bisa yang bodoh aja, dianggap bodoh ibaratnya bukan bodoh ya, belum pinter aja itu ya. Bisa saya ajari, apalagi yang lebih pinter dibanding itu. Berarti kamu ibaratnya, jadi sebenarnya kamu itu ada potensi ya sebagai seorang pelatih ya, pelatih dalam arti menularkan apa yang kamu bisa terhadap teman-temanmu. Cuma yang tadi yang seperti kamu bicarakan tadi bahwa kelemahanmu adalah kurang mudah bergaul, gitu ya, iya kan? Iya Pak, betul. Nah, manusia itu kan sebagai makhluk sosial gitu kan. Suatu ketika kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Misalkan Ari ya kan pinter dalam misalkan IPA itu kan. Itu dalam hal akademik. Tapi suatu ketika ya Ari misalkan sudah besar gitu ya. Punya mobil. Ya, punya mobil tiba-tiba mogok. Ari tidak bisa ibaratnya memperbaiki. Nah, tiba-tiba ada datang temanmu itu tadi Andi, itu ya. Andi dia ahli bagian mesin mobil. Dan karena mungkin teringat, dulu Ari sering ngajari saya, otomatis secara refleks orang kan akan membantu Ari seperti itu. Itu contoh saja itu ya, ibaratnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tapi memerlukan bantuan orang lain. Jadi mungkin Ari sekarang nggak butuh bantuan teman-teman untuk hal akademik, tapi suatu ketika bisa butuh. Misalkan sedang bermain, ya teman kamu ibaratnya cewek semua, 3 cewek. Nah, ibaratnya dia tiba-tiba terseret arus nggak bisa renang. Terus yang ibaratnya yang cewek-cewek juga bisa renang. Ada temanmu satu tadi yang bisa renang. Otomatis sebagai manusia normal tentu akan membantu. Baik itu menggunakan kayu atau memang kalau bisa renang dia akan menolong. Pernah berpikir seperti itu enggak? Ibaratnya kita tidak bisa hidup, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, begitu loh. Terus ya, kalau tiap hari kira-kira Ari makan apa? Makan nasi enggak? Ya makan nasi. Nah gitu kan. Nah ingat nggak siapa yang nanam? Apa Ari sendiri? Petani lah. Enggak kan? Nah gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita makhluk sosial loh ya. Dimanapun kita berada, kita harus pandai menyesuaikan diri.
Kira-kira Ari tadi kan sudah punya teman Ida. Iya, Pak. Kira-kira pengen punya teman yang banyak lagi nggak selain Ida? Iya, pengen. Nah, jika pengen teman yang baik, otomatis mulailah dari diri sendiri, ya. Kita nggak usah malu lah. Namanya sekarang kan sudah zaman canggih ya, kalau Ari punya HP kan, hanya sebarnya di grup teman-teman sekolah kan, hanya say hello kan, biar kita bisa, oh ini ada Ari masih nggak pernah apa itu, ibaratnya kan Ari masih punya potensi di situ sebagai apa, pelatih di situ, sebagai teman-teman ada yang tadi ada yang bervariasi, ada yang kurang pintar, ada yang cerdas dan macam-macam itu. Gimana tanggapan Ari ini kayak gini? Ya, nanti saya akan memperbaiki hubungan sosialisasi saya dengan teman-teman saya yang lain, mencoba mencairkan suasana seperti saya dengan Ida, dengan teman-teman yang lainnya. Karena selama ini saya hanya bisa berbagi cerita dengan Ida, kemudian berbagi makanan juga hanya dengan Ida, sementara dengan teman-teman yang lain belum. Supaya nanti ketika kerja kelompok, saya tidak menyelesaikan sendiri tugas kelompok itu, tetapi tugas kelompoknya dikerjakan bersama-sama dengan teman yang lain. Seperti itu, Pak. Iya, jadi kamu nggak usah khawatir tersaingi ya, intinya ya. Namanya tugas kan banyak, ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Di saat kita mengerjakan tugas individu ya kerjakan sendiri, itu namanya tugas individu. Tapi ketika kita berkelompok, disitulah kita akan namanya belajar gitu ya. Belajar tidak hanya secara akademik, ini harus selesai. Iya, emang selesai, harus tugas. Cuma kan ada proses yang Ari jalani nanti. Nah, itu semua pilihan balik kepada Ari. Ingin berubah menjadi lebih baik, tambah teman atau tidak, kira-kira itu loh. Ya, Pak. Kira-kira kalau temannya banyak gimana? Ya. Kalau kira-kira temannya banyak, lebih senang. Ya, lebih menyenangkan. Kemanapun kita, iya. Kalau ibaratnya temannya banyak di mana-mana, kira-kira kemanapun akan disapa teman nggak? Iya, iyalah Pak. Nah itu berarti kan kita kalau punya banyak teman, itu kemanapun seolah-olah menyenangkan. Kita tidak punya musuh tapi banyak teman. Beda kalau kita punya musuh kan, aduh mau ke sana takut ketemu. Kalau banyak teman kan ibaratnya ya banyak teman banyak rezeki lah. Kalau Ari ibaratnya punya teman banyak, besok bisa dikirim misalkan hari ini main ke tempat ini ya, nanti ada cerita lagi ke tempatnya Anto, dapat cerita lagi ke tempatnya Ida tadi, dapat cerita lagi, dan mungkin bonus-bonus yang lain yang kita tidak sadari, sebuah kebahagiaan. Dan mungkin kalau kita main kan biasanya orang tua teman kita juga baik kan, dikasih makanan, dikasih minuman kan gitu kan. Itu ya, asiknya teman kayak gitu. Nah, jadi nggak usah kamu takut bagaimana, nggak usah minder lah. Intinya kita semakin terbuka dengan teman, dalam arti ya tidak harus semuanya terbuka, tapi dalam arti kita harus berteman dengan baik dengan siapapun. Karena kembali tadi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurutmu ya, gimana Pak? Ini? Ya, saya sudah coba ya besok ya. Ya. Ya Pak. Coba siap. Besok kalau sudah apa ibaratnya sudah ketemu teman-teman lagi, kita buat kelompok lagi. Intinya kira-kira kalau berkelompok itu akan dibagi tugas nggak? Iya Pak. Nanti ya, itu akan berbagi dengan yang lain Pak. Oke Ari, oh ya
Oh ya Pak Guru, lupa ini mau ngajar lagi. Misalkan Ari ada masalah lagi, ceritakan aja nggak apa-apa ya. Coba Ari kira-kira bisa berubah kan? Iya Pak, akan saya coba untuk Oh iya. kerja kelompok yang akan datang. Ya. Oke, udah ya, makasih, tak ngajar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.